Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Ikhlas, NIM 11920711531, dan saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya pada ujian akhir semester metode penelitian. Adapun judul penelitian saya adalah implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis terhadap pelindungan hak atas merek dagang. Dan latar belakang dari permasalahan saya adalah di dunia bisnis, merek dapat menjadi elemen penting karena dapat memberikan keunggulan berkompetisi ketika bermain di pasar yang dibidik bagi pembelinya. Bahkan, tak menutup kemungkinan merek ini dapat menjadi pemicu untuk memunculkan berbagai inovasi baru bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat menguntungkan publik juga perusahaan itu sendiri. Di Indonesia, hak kekayaan intelektual atau yang selanjutnya disingkat sebagai HKI sebagai hak hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta ataupun copyright dan hak milik perindustrian ataupun industrial property rights. Khusus untuk hak milik perindustrian terbagi menjadi beberapa bagian, yakni paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan juga mengingat bahwasanya HKI terbagi dalam beberapa bagian dan diuraikan tadi, ternyata hal ini berimplikasi kepada lingkup pemberian hak hukum atas kekayaan intelektual. Dan terkhususnya di kota Pekanbaru sendiri, banyaknya merek dagang yang belum mendaftarkan merek dagangnya yang sejatinya itu merupakan suatu ciri khusus pada usaha dagang itu sendiri. Tanpa adanya bukti kepemilikan merek dagang, hal tersebut dapat membuat karya ataupun kreasi para entrepreneur bersangkutan dapat dicuri dengan mudah. Oleh karena itu, pada masa awal memulainya bisnis, semua seharusnya sudah memberikan perlindungan terhadap hak merek dagang ataupun produksi mereka sendiri. Sehingga merek adalah hak yang bersifat khusus ataupun eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Sehingga pemberian hak khusus oleh negara tersebut membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran. Sehingga sifat pendaftaran adalah wajib ataupun compulsory. Supaya hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara dan konsekuensinya adalah merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang. Merek adalah hak yang bersifat khusus ataupun eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Sehingga pemberian hak khusus oleh negara tersebut membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran. Sehingga sifat pendaftaran adalah wajib ataupun compulsory. Supaya hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan pada negara, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara dan konsekuensinya adalah merek tersebut mendapat digunakan oleh setiap orang. Adapun rumusan masalah pada penelitian saya pada kali ini adalah yang pertama, bagaimana pelaksanaan pelindungan hak atas merek dagang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dan yang kedua adalah bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan di dalam mengatasi kendala-kendala perlindungan hak atas merek dagang tersebut. Dan secara teoritis, untuk memberikan pemikiran ilmiah dalam rangka membangun ilmu hukum pada umumnya dan hukum kekayaan intelektual khusus di bidang merek, yang pertama adalah hasil penelitian ini diharapkan akan berguna dalam memberikan kontribusi bagi pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan pelindungan hak atas merek. Dan yang kedua, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik merek pada umumnya. Dan metodologi penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian ini termasuk penelitian dalam penggolongan penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder. Serta penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan dalam upaya melakukan analisa data yang didasarkan pada asas-asas hukum dan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah merek di Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan objek penelitian di atas, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif ataupun legal research. Dan spesifikasi penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni metode yang menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan implementasinya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisa.
Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada proposal saya kali ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.